Ya tentu secara nasional kita sudah lihat dulu pernah ada ujian nasional. Nah, ujian nasional memang sebenarnya kalau kita simak, kita lihat, kita perhatikan, itu kita semestinya memang ada indikator secara nasional untuk melihat ya sejauh mana pendidikan itu berhasil dari atau berada di sebuah daerah. Tapi kalau dibalik tadi seperti yang kita sampaikan, jika dijadikan ini tujuan seolah-olah inilah yang menjadi model pembelajaran dan anak-anak tidak bergaul, tidak berorientasi, tidak bersosialisasi. Nah, ini menjadi efek samping yang tidak boleh dilakukan. Bagi guru, tapi bagaimana bisa juga sampai ke anak-anak. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa pola-pola menyelesaikan soal dengan cepat itu sudah ada dan bahkan dulu di UN ini sudah mereka miliki. Ya. Bukit Tinggi ini karena sudah tercatat sebagai kota pendidikan, dia menjadi rujukan pendidikan Sumatera Barat. Ya. Dengan demikian, sebenarnya ini menjadi pertama modal awal kita untuk bisa bergerak maju terus. Kemudian yang kedua, karena dia sudah ada terbangun, maka berarti kita dari beberapa hal itu sudah unggul. Dan alhamdulillah prestasi Bukit Tinggi untuk pendidikan ini dari dulunya juga sudah bagus. Dan ini juga terbukti di tahun 2025 untuk asesmen nasional Sumatera Barat kita nomor 1. Dan bahkan setelah itu kita diundang untuk ke tingkat nasional, kita bisa nomor 2 setelah Madiun. Nah, tentu di tahun 2026 ini Bapak Wali Kota tetap berharap bagaimana Bukit Tinggi bisa mempertahankan posisi sebagai nomor 1 di Sumatera Barat dan kemudian juga nanti secara nasional kita lebih berkiprah lagi. Nah, jadi untuk jangka pendek seperti kita sampaikan tadi, secara nasional kan kita sudah mendengar hasil TKA SLTA itu merosot secara nasional karena memang ini baru, sebelumnya pakai asesmen nasional, kemudian sekarang pakai TKA, itu merosot secara nasional untuk SLTA. Dan SLTP mudah-mudahan tidak seperti itu, tetapi setidaknya kita Bukit Tinggi tetap berada di posisi yang bagus ya, karena memang berangkat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Artinya dalam jangka pendek kita tetap mempertahankan, menguatkan posisi Bukit Tinggi. Dan di jangka panjang tentu kita berharap bahwa dengan adanya TKA ini, tes kemampuan akademis ini, anak-anak lebih giat lagi dan begitu juga sekolah akan lebih giat lagi mempersiapkan anak-anak. Tentu bukan hanya sekedar berorientasi untuk ujian, tetapi jauh lebih daripada itu bagaimana bisa memahami, memaknai apa yang akan diuji. Sehingga memang anak-anak orientasinya juga bukan hanya untuk ujian, tapi bagaimana mereka lebih memahami ilmu. Karena dalam ujian itu disetting sedemikian rupa bagaimana soal ujian sehingga yang diminta kepada anak itu adalah pemahaman terhadap soal, terhadap konsep, bukan bagaimana cara menjawab soal. Seperti itu. Ya tentu secara nasional kita sudah lihat dulu pernah ada ujian nasional. Nah, ujian nasional memang sebenarnya kalau kita simak, kita lihat, kita perhatikan, itu kita semestinya memang ada indikator secara nasional untuk melihat ya sejauh mana pendidikan itu berhasil dari atau berada di sebuah daerah. Namun memang tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang ada sehingga dievaluasi, akhirnya ujian nasional dihapus. Kemudian muncul ASBN, asesmen berbasis sekolah, kemudian asesmen berbasis nasional. Nah,
kita menyambut baik sebenarnya memang harus ada indikator secara nasional. Namun tentu pelaksanaannya seperti sekarang, karena baru di tahun pertama TKA ini hadir, mudah-mudahan ini juga akan membangkitkan semangat belajar, semangat mengajar, dan metode penguatan pembelajaran itu sendiri. Jadi kita menyambut baik TKA ini ada. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita lihat tanpa TKA, tanpa ada indikator ujian secara nasional, itu ya seperti kita sampaikan tadi, ternyata ketika di pertama ujian itu nilai merosot. Kenapa? Karena memang kisi-kisi soal, persiapan sebagaimana mestinya itu belum muncul ya. Sehingga terlihatlah seperti itu pure-nya, murninya seperti apa kemampuan ya seperti ini. Nah, tentu secara bertahap, sama dulu di tahun 80-an ada nilai evaluasi murni, di awal itu nilai memang rendah-rendah juga. Tapi setelah itu ada analisa yang lebih mendalam, persiapan yang lebih bagus, akhirnya nilai evaluasi murni itu meningkat. Nah, tentu evaluasi harus tetap dilakukan sehingga memang substansi dan tujuan dari ada evaluasi ataupun melihat nilai murni itu adalah sesuatu yang tetap bisa dipertahankan. Nah, tentu kita berpengalaman, mudah-mudahan pengalaman sebelumnya terkait dengan ujian nasional ini bisa dijadikan sebagai evaluasi yang mendasar sehingga nanti kita tidak melakukan evaluasi itu lalu menghilangkan sistem ada. Memang ada. Kenapa? Kalau kita lihat sekarang kan, kalau misalnya orientasinya bergeser, anak-anak diarahkan untuk bisa menjawab hasil ujian akhir. Nah, ini juga menyebabkan muncul pemahaman yang tidak pas bagi anak. Jadi belajarnya, kemudian bimbingan-bimbingannya hanya untuk berorientasi kepada ujian. Sementara tujuan pendidikan tersebut bukan satu-satunya untuk ujian. Ujian memang butuh untuk mengukur sejauh mana tingkat capaian pendidikan, tetapi pemahaman itu jauh lebih penting, dan apalagi nanti setelah itu bagaimana nilai-nilai yang ada dalam pendidikan itu bisa diterapkan. Nah. Pertama, seperti yang kita ketahui, TKA ini merupakan tahun pertama di tahun ini. Guru dan murid melihat cukup rumit soalnya. Tadi kami kunjungan ke SMP 5, sebenarnya bisa dijawab Pak, tapi waktu kurang. Nah, artinya kalau bisa dijawab, anak-anak kita sudah paham soal ada. Kurang berarti keterampilan menjawab soal lagi di persoalan. Nah, begitu juga dengan guru-guru. Sebenarnya ketika kita sudah lakukan tryout kemarin di Sumatera Barat itu kita bekerja sama dengan GO melakukan tryout, itu ternyata memang hasilnya luar biasa ya, memperlihatkan tingkat kerumitan itu. Tapi kita jauh-jauh hari sebelumnya sudah mempersiapkan juga. Kenapa? Karena kisi-kisi soal sudah ada dan ini tinggal kita mendalami, menyiapkan anak-anak dan guru untuk melihat dan mencari pola-pola terbaik untuk bisa menyelesaikan soal dalam waktu yang lebih cepat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi guru-guru kita ini luar biasa ya, karena mereka selain mengajar berarti mereka harus belajar. Mereka belajar di kelompok-kelompok guru, kelompok kerja guru, kemudian juga di MGMP, di guru mata pelajaran mereka belajar. Dan khusus untuk guru-guru yang mengajarkan anak-anak bidang studi yang dilakukan TKA ya, seperti di SD itu ada matematika, kemudian ada bahasa Indonesia, kemudian di SMP juga seperti itu. Nah, mereka jauh-jauh hari sudah melakukan kegiatan untuk persiapan ya, bagaimana membawa dan mendukung anak-anak supaya mereka bisa menguatkan materi-materi yang sudah diberikan. Jadi kisi-kisi secara nasional sudah diberikan, maka orientasi untuk ujiannya ya, orientasi untuk ujian itu sudah bisa diarahkan. Nah, jadi guru-guru kita support terus, mereka di kelompok-kelompok kerja guru, kemudian di MGMP-nya di guru mata pelajaran itu kita dukung dan kita dorong terus.
Dan kemudian mereka juga memunculkan soal, kemudian bagaimana cara menjawabnya, itu mereka membuat kreativitas, ya, memunculkan kreativitas bagaimana mereka bisa lebih kuat. Dan setelah itu tidak hanya bagi guru, tapi bagaimana bisa juga sampai ke anak-anak. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa pola-pola menyelesaikan soal dengan cepat itu sudah ada, dan bahkan dulu di UN ini sudah mereka miliki. Ya. Untuk TKA jauh-jauh hari kita sudah lakukan. Pertama kita lakukan setelah kita mendapatkan sosialisasi secara nasional via Zoom waktu itu, maka kita juga melakukan lebih lanjut sosialisasi di tingkat sekolah. Kemudian yang kedua, karena ini menggunakan teknologi, ya, kita gunakan laptop, Chromebook dan seterusnya bagi sekolah yang alhamdulillah kita kalau di Bukit Tinggi sudah memiliki peralatan itu semua. Walaupun dilakukan dengan beberapa sesi, dengan beberapa gelombang, tapi seluruh sekolah kita sudah melakukan TKA di sekolah masing-masing. Artinya mereka lebih enjoy, ya, lebih senang untuk bisa jujur dan bahagia itu terwujud, karena moto sekarang itu jujur dan bahagia. Artinya mereka tidak perlu ke sekolah lain, sehingga mereka lebih akrab dan familiar di sana. Dan kemudian setelah kita sosialisasikan, kemudian kita tunjuk personil seperti proktor, ada penyelia, kemudian juga ada pengawas dengan suasana ruang belajar yang didesain sedemikian rupa, kemudian diamati dengan kamera yang meliputi seluruhnya, kemudian didampingi oleh ada guru, ada proktor, ada penyelia di situ. Kemudian anak-anak kita hanya bisa mengakses layar yang ada di depan mereka. Itu dari pengamatan kita, insya Allah tidak akan ada kecurangan, ya. Untuk itu ya, tidak akan ada kecurangan. Dan kita juga tahu persis, karena ujiannya online, berarti tidak akan ada jual beli soal sebelumnya. Jadi insya Allah dengan pola ini kejujuran itu akan terbentuk. Dan anak-anak pun mendapatkan soal yang mereka tidak bisa melihat di waktu, misalnya soal pertama, yang lain di soal pertama dengan soal yang sama misalnya gitu kan, mereka akan bisa berdiskusi. Justru ketika mereka berdiskusi, mereka tidak akan bisa selesaikan soal yang baik. Dan itu sudah kita wanti-wanti melalui berbagai kesempatan, sosialisasi, dan juga siapkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak kita, karena mereka sudah mendapatkan materi pelajaran, kita tinggal perkuat mereka agar mereka bisa tenang, tetap melihat bahwa ujian itu adalah sesuatu keniscayaan saja. Jadi tidak perlu dicemaskan, tidak perlu dikhawatirkan, sehingga mereka tetap bahagia, happy dengan ujian. Kita dengan adanya gadget, gawai, itu sebenarnya harus kembali kepada prinsip bahwa gadget atau gawai ini hanyalah alat. Nah, alat yang sebenarnya mesti bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi pada sekolah. Nah, persoalan-persoalan itu yang bisa dibantu dengan keberadaan gadget dan gawai. Jangan dibalik, ya. Jangan dijadikan gadget dan gawai ini sebagai tujuan pembelajaran. Nah, kalau dia menjadi tujuan pembelajaran, berarti edukasi kita, literasi kita terkait penggunaan gadget ataupun gawai ini menjadi tidak kuat. Nah, kita di Bukit Tinggi menyikapi hal ini. Pertama, kita jujur untuk ada hal-hal yang mesti tetap dilakukan secara konvensional. Misalnya menulis dengan kertas, dengan whiteboard di papan, itu memang tetap harus ada. Kenapa? Karena menulis itu adalah bagian dari proses belajar mengajar yang mesti dilalui oleh anak. Untuk apa? Untuk melatih, ya. Karena dengan menulis itu akan terlatih saraf-sarafnya, motoriknya di situ. Jadi tujuan pendidikan itu kita akan dilakukan dengan pendekatan secara afektif, kemudian psikomotorik, kemudian kognitif. Ini memang harus ada. Nah, di menulis itu harus ada, di berhitung itu harus ada, sehingga memang dijadikan ini sebagai sesuatu yang tetap harus dilatih. Nah, sementara untuk penggunaan gawai
kita kembali bahwa fungsinya luar biasa. Tetap harus ada. Sekarang secara nasional kita difasilitasi dengan namanya PDI atau papan digital informatif. Nah, saya sampaikan dengan keberadaan papan digital informatif ini, kita bisa menjelaskan hal yang dulu sulit ya dijelaskan kepada anak, tapi ketika ada yang bisa disajikan secara visual, contohlah misalnya bagaimana proses pembiakan tumbuhan. Nah, itu ketika kita sajikan dengan visual kepada anak, mereka akan lebih cepat menangkap. Mereka akan lebih cepat tahu ketimbang cuma kita ceritakan lalu anak disuruh membayangkan sesuatu yang tidak bisa dilihat secara visual. Nah, jadi kita akan lakukan kombinasi itu. Kita tetap akan gunakan ya sepanjang itu memang adalah sarana atau alat untuk membantu kita. Nah, sementara hal-hal yang konvensional harus tetap ada. Bahkan kita agak melebar sedikit, anak-anak tetap harus dilatih bermain ya, kemudian belajar di ruangan, dan itu tetap harus ada. Tapi kalau dibalik tadi seperti yang kita sampaikan, ketika dijadikan itu tujuan, seolah-olah inilah yang menjadi model pembelajaran dan anak-anak tidak bergaul, tidak berorientasi, tidak bersosialisasi. Nah, ini menjadi efek samping yang tidak boleh lakukan. Nah, kita Bukit Tinggi selain dari di proses pembelajaran, saat ini juga sudah mencoba untuk masuk ke ranah yang lebih rendah dari lebih awal. Kita tahu bahwa anak-anak itu perkembangannya punya tahapan di golden periodnya di usia 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, itu sebenarnya kan sesuatu yang harus didapatkan di rumah. Nah, sekarang di masa-masa emas itu tidak terpenuhi secara menyeluruh di rumah. Artinya dengan kesibukan orang tua, mereka kurang mendapatkan pangkuan, pelukan, apresiasi, kemudian mungkin itu dengan kesibukan orang tidak dapatkan. Artinya anak harus dapat itu. Maka anak-anak di PAUD ini sudah disampaikan ke guru-guru. Kita baru saja melakukan pelatihan untuk guru-guru bagaimana menghadapi anak-anak, apalagi anak-anak yang inklusi ya, anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Nah, kemudian di sekolah dasar dan di SMP itu tetap juga kita sampaikan, sehingga memang proses-proses yang berkaitan dengan melatih otot, melatih saraf-saraf dan penguatan perkembangan anak tetap kita lakukan, sementara untuk penggunaan alat tetap kita maksimalkan. Bapak dan Ibu, kita panggil dulu kepada kawan-kawan di Dinas Pendidikan yang mengelola penyelenggaraan pendidikan, kemudian Bapak dan Ibu yang ada di sekolah, baik negeri ataupun swasta yang ada di Bukit Tinggi. Sekarang kita sedang melaksanakan TKA di tingkat SMP, kemudian setelah itu kita akan lanjutkan nanti di tingkat sekolah dasar. Kita tahu bahwa TKA adalah salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana kita berhasil mendidik anak, yang itu distandarkan secara nasional. Karena itu kita telah mempersiapkan mereka. Tinggal pekerjaan kita sekarang bagaimana membuat mereka tetap tenang, aman, kemudian merasa nyaman dan tetap berbahagia untuk menghadapi ujian, sehingga mereka akan tetap bisa maksimal untuk melaksanakan ujian ini dengan baik. Begitu juga mari kita fasilitasi dan kita pastikan seluruh peralatan yang sudah kita siapkan itu berjalan dengan baik, sehingga anak-anak kita bisa ujian dengan tenang dan nyaman. Kita hilangkan sekecil apapun potensi yang akan bisa mengganggu dan merusak konsentrasi mereka ataupun kesiapan mereka, dan tetap komunikasikan dengan orang tua sehingga orang tua juga mempersiapkan anak-anak. Mereka bisa siapkan bangun lebih awal, menyiapkan sarapan pagi sehingga anak-anak kita tetap dalam keadaan fresh. Begitu juga mari kita sama-sama doakan anak-anak kita supaya proses ini berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil terbaik dari apa yang telah kita lakukan. Semoga kita akan menjadikan ini sebagai amal yang akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT.